Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrana Razantia Filah dengan NPM 1301101901889. Pada kali ini, saya akan melakukan prosedur administrasi injeksi untuk daerah subkutan, intradermal, dan intramuskular. Sebelum melakukan prosedur injeksi, saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu dan memastikan identitas pasien benar. Contohnya seperti ini. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Fahra, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang sedang bertugas saat ini. Ibu ini anaknya ya Bu, anaknya namanya X ya Bu. Umurnya Y tahun ya Bu. Kemudian saya akan melakukan inform consent dan meminta persetujuan dari pasien. Contohnya sebagai berikut. Ibu, kali ini saya akan melakukan penyuntik vaksin pada anak Ibu. Obat yang saya gunakan adalah A sebanyak sekian cc dan tanggal expirednya adalah sekian. Penyuntikan ini akan dilakukan pada daerah lengan. Apakah Ibu setuju? Baik Bu, terima kasih. Setelah pasien setuju, saya akan melakukan prosedur injeksi. Sebelum melakukan prosedur injeksi, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Setelah memakai handscoon, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur pengambilan obat dari vial dan ampul. Sebelum mengambil obat, pastikan nama dan cara pemberian sesuai dengan yang akan diberikan kepada pasien. Dan jangan lupa juga untuk mengecek tanggal expired dari obat tersebut. Kemudian baru kita bisa menghitung dosis yang akan kita berikan pada pasien. Dosis ini diberikan sesuai dengan berat badan pasien. Pertama, saya akan melakukan prosedur pengambilan obat dari vial. Biasanya, karena vial ini diselubungi oleh aluminium, kita akan membuka aluminium tersebut menggunakan pinset. Kita ini telah terbuka. Kemudian, saya akan membersihkan bagian atas dari vial ini menggunakan alkohol swab dan membiarkannya untuk kering. Setelah kering, saya akan mempersiapkan jarum dan syringe atau suntikan yang akan saya gunakan. Setelah menyiapkan jarum dan suntikan yang akan saya gunakan, saya akan melepaskan bagian atas dari suntikan ini atau bagian penutupnya. Kemudian saya akan memasukkan bagian jarumnya ke dalam vial melalui karetnya secara tegak lurus dengan vialnya ditaruh. Prosedur ini dilakukan untuk mempreventif agar jarumnya tidak menusuk kemana-mana. Lalu setelah jarumnya memasuki tabung vial, saya akan mengangkat vial ini dengan tangan saya yang tidak dominan. Lalu saya akan memfiksasikannya dengan jari yang lainnya di tangan yang tidak dominan. Saya akan memastikan ujung dari jarum ini ada pada cairan sehingga tidak ada gelombang udara besar yang masuk. Kemudian saya akan menarik bagian atas suntikan ini menggunakan tangan saya yang dominan sesuai dengan volume yang diinginkan. Kemudian saya akan melepaskan bagian jarum ini dari vialnya. Kemudian mengeceknya apabila ada gelembung udara, kita akan menutupnya agar gelembung udara itu bisa keluar, lalu kita dorong kembali sampai gelembung udaranya tidak ada. Setelah gelembung udara tidak ada, saya akan menutup kembali suntikan ini dengan penutup yang tadi. Kemudian saya akan mengganti jarum ini dengan jarum yang lain. Setelah jarumnya sudah diganti, maka suntikan ini sudah siap diinjeksikan kepada pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur pengambilan obat dari ampul. Pertama, kita harus memastikan bahwa obat dalam ampul ini berada pada bagian bawah dari ampul. Kemudian, saya akan membersihkan bagian leher dari ampul ini menggunakan alkohol swab. Kemudian, saya akan mempersiapkan jarum dan suntikan yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya akan membaluti bagian leher dari ampul ini menggunakan kasa, lalu mematahkan bagian atas dari ampul ini menjauhi dari diri saya. Kemudian, saya akan mempersiapkan jarum dan suntikan yang telah saya siapkan tadi. Kemudian, saya akan membuka bagian penutup dari suntikan ini.
Kemudian saya akan masukkan bagian jarum dari suntikan ini ke dalam ampul dan akan memegang ampul ini dengan tangan saya yang tidak dominan. Lalu saya akan mengangkat ampul ini dan melakukan aspirasi. Aspirasi ini dilakukan dengan tangan saya yang tidak dominan, dan saya akan mengambilnya sesuai dengan volume yang diinginkan. Setelah itu, saya akan melepaskan bagian jarumnya dari ampul ini. Kemudian saya akan mengangkatnya secara vertikal dan mengecek apakah ada gelembung udara. Apabila ada gelembung udara, kita ketuk sedikit untuk mengeluarkan gelembung udara itu. Pastikan sudah tidak ada gelembung udara. Selain itu, pastikan juga bahwa volume yang akan diberikan itu sudah benar dalam suntikan ini. Kemudian saya akan menutup kembali bagian jarumnya dengan penutup yang tadi. Lalu saya akan gantikan jarum ini dengan jarum yang lain untuk diberikan ke pasien. Saya akan membawa jarum ini ke box yang khusus agar mencegahnya tidak menusuk kemana-mana. Setelah jarumnya telah diganti, maka suntikan ini siap diinjeksikan kepada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan proses injeksi intradermal, di mana proses injeksi intradermal ini saya lakukan pada lengan bawah bagian dalamnya atau forearm inner aspect-nya. Saya melakukan prosedur ini pada potongan ayam. Dianggap saja potongan ayam ini adalah lengan bawah bagian dalamnya. Lalu saya akan mengolesi bagian yang akan saya injeksi menggunakan alkohol swab dan membiarkannya kering. Lalu setelah kering, saya akan mempersiapkan suntikan yang akan saya gunakan. Kemudian saya akan membuka bagian tutupnya. Kemudian saya akan melakukan pemasukan jarumnya ini sekitar 10-15 derajat mendekati kulit. Prosedur ini saya lakukan dengan bagian potongan ayamnya vertikal dari tubuh saya untuk memudahkan pemasukan jarumnya. Saya akan menahannya dengan tangan kiri saya. Setelah jarum masuk, saya akan menginjeksikan obatnya sampai terbentuk vesikel. Setelah obatnya sudah masuk, sudah diinjeksikan, saya akan melepaskannya secara cepat agar pasien tidak kesakitan. Lalu saya akan menutup kembali suntikannya, dan saya akan mengoleskannya dengan alkohol swab lagi pada bagian tadi saya injeksi. Kemudian saya akan memasangkan Hansaplast pada bagian yang saya injeksi tadi. Setelah itu saya akan membuang suntikan ini di mana bagian jarumnya akan dibuang ke box yang khusus agar tidak tersusuk kemana-mana. Sedangkan untuk bagian suntikannya saya akan membuangnya ke sampah medis. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur injeksi subkutan di mana proses ini dilakukan di lengan bagian atas. Saya akan melakukan proses injeksi subkutan ini pada daerah lengan atas. Ceritanya ini adalah lengan atas. Pertama, saya akan melakukan pengolesan pada bagian yang akan saya injeksi menggunakan alkohol swab. Kemudian saya akan membiarkannya kering. Kemudian saya akan memasukkan jarum dari suntikan ini 45 derajat ke area subkutan dari pasien. Saya akan sedikit mencubitnya agar dia pas masuk ke subkutannya. Setelah jarumnya masuk, saya akan melakukan aspirasi untuk mengecek apakah saya mengenai pembuluh darah atau tidak.
Apabila tidak ada darah, berarti saya tidak mengenai pembuluh darah dan telah memasukkannya dengan benar. Tetapi apabila ada darah yang masuk ke dalam suntikan, maka saya harus melakukan reposisi karena saya mengenai pembuluh darahnya. Lalu selanjutnya saya akan menginjeksikan suntik obat ini ke dalam pasien secara perlahan. Kemudian saya akan melepaskan jarum ini dari pasien secara cepat agar pasien tidak kesakitan. Kemudian saya akan memijatnya sedikit pada area tersebut dengan alkohol swab. Setelah itu, saya akan memasangkan Hansaplast pada daerah yang setelah saya injeksi. Setelah itu, saya akan menutup kembali suntikan tersebut, suntikan tadi, kemudian saya akan membuangnya ke tempat sampah medis. Tetapi untuk bagian jarumnya akan dibuang ke kotak khusus agar mencegah dia tidak menusuk kemana-mana. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur injeksi intramuskular yang akan saya lakukan pada daerah deltoid. Saya akan melakukan prosedur injeksi intramuskular ini di daerah deltoid. Anggap saja ayam ini adalah deltoid. Kemudian saya akan mengoleskan alkohol swab pada daerah yang akan saya injeksi, kemudian membiarkannya kering. Setelah kering, saya akan mempersiapkan suntikan yang akan saya gunakan, kemudian membuka penutupnya. Lalu, saya akan menusukkan bagian jarum ini 90 derajat ke kulit pasien. Setelah jarumnya masuk, kemudian saya akan melakukan aspirasi untuk mengecek apakah saya mengenai pembuluh darah atau tidak. Dengan cara menarik pelanjernya dan mengecek apakah ada darah yang masuk atau tidak. Apabila tidak ada darah yang masuk, berarti kita menyuntikannya pada daerah yang benar dan tidak mengenai pembuluh darah. Namun, apabila ada darah yang masuk ke dalam suntikan ini, maka kita harus melakukan reposisi karena kita telah mengenai pembuluh darah. Setelah dilakukan aspirasi, saya akan menginjeksikan obat ini secara perlahan. Setelah itu, saya akan melepaskan jarum suntik ini secara cepat agar pasien tidak kesakitan dan akan memijatnya pada area injeksi dengan alkohol swab. Lalu saya akan menutup kembali suntikan ini. Kemudian saya akan memberikan Hansaplast pada daerah yang telah saya injeksi. Lalu untuk suntikannya saya akan membuangnya ke tempat sampah medis, di mana untuk bagian jarumnya saya akan membuangnya ke kotak yang khusus agar mencegahnya tidak menusuk kemana-mana. Setelah proses injeksi selesai, saya akan melakukan evaluasi selama 15 menit untuk melihat ada atau tidaknya efek samping yang timbul. Selain itu, saya juga akan melakukan dokumentasi dengan menuliskan tanggal dan waktu dari penyuntikan, dosis dan tipe injeksi, respon dari pasien, serta nama dan tanda tangan dari operator. Sekian video prosedur administrasi injeksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.